Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ketika saya waktu masih kecil, kira-kira umur 4 atau 5 tahunan lah. Ketika itu saya masih menjadi seorang pendatang, mengikuti orang tua di suatu daerah, di suatu dusun, namanya dusun Palas Jaya ya. Kalau dari Pasar Jumat itu kita rumahnya di sebelah utara Pasar Jumat Palas Jaya tersebut. Saya di sana sempat sekolah SD dari kelas 1 sampai naik kelas 4 ya. Ke kelas 4-nya saya di sini di Pahonjan, Majenang, Cilacap. Sekolahan SD saya itu ketika di Sumatera, Lampung Selatan sana ya, Kabupaten Kalianda ya. Itu sekolahan SD saya itu di sebelah barat Pasar Jumat. Ketika itu saya mengenal seorang kiai tersebut bernama Kiai Haji Muzakir ya, saya ingat saya itu ya. Beliau adalah berasal dari insya Allah dari Jawa juga, tapi dari Jawa mana saya lupa. Ketika itu sedang kuliah subuh di masjid beliau, Kiai Haji Muzakir ini, beliau membacakan suatu ayat, masih saya ingat ayatnya itu, Qul huwallahu ahad ya, diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Beliau bilang Gusti Allah kuwi siji, ora ono Gusti Bapak, Gusti Ibu, Gusti Anak, ora ono. Seperti saudara kita yang lain. Kalau di Islam itu Tuhan hanya satu. Ya. Setelah pulang dari pengajian kuliah subuh tersebut, kalau di zaman sekarang ini namanya kuliah subuh ya. Kalau dulu saya ya pengajian ba'da subuh gitulah, oleh Kiai Haji Muzakir tersebut. Uniknya itu sepulang dari kuliah subuh tersebut, saya tuh hafal tuh surat Al-Ikhlas tersebut itu. Sampai rumah saya ngapalin tuh, dari keluar dari masjid sampai ke rumah saya tuh hafal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya hafalin terus ya. Sampai di rumah itu saya ingat pakai celana pendek, sarungan, terus saya pakai baju lengan pendek juga. Cuma saya nggak ingat tuh pakai kopiah apa enggak. Mungkin saya rasa nggak pakai kopiah ya dulu ya. Ya masih masih oneng lah gitu ya. Nah, belum begitu mengenal ya. Memang orang tua kita itu dulu, kalau ayah itu sibuk di perproyekan, kalau ibu itu sibuk menjahit pesanan
jahit, bikin baju, celana, rok, setelan, bikin BH itu, bikin baju, pakaian apa aja lah. Ibu saya itu pintar sekali. Nah, yang lucu dan mungkin menurut Anda ini sangat risih ya dibicarakan, tapi ini sangat lucu sekali. Lucunya itu apa? Pas Pak Kiai Haji Mudzakkir ini menyampaikan ayat dalam surah Al-Ikhlas yang berlafadzkan qul huwallahu ahad ila akhirih itu. Di tengah-tengah surah itu atau di awalnya gitulah, saya ingat-ingat lupa ini. Tiba-tiba saya mengeluarkan suatu ingus. Ingus itu ya termasuk agak kental ya, tapi nggak kental sekali, ya nggak cair gitu. Tiba-tiba tuh trup melentung gitu di tepi bibir saya, itu keluar dari hidung saya, pluk. Nah, sang kiai itu langsung berhenti pengajian. Bocah, waras sopan, guang, umbele metu. Akhirnya saya tuh saya juga walaupun keturunan Jawa, tapi saya seringnya ngomongnya bahasa Indonesia di sana dulu, karena orangnya kebanyakan mayoritas orang pribumi itu orang Rebang ya, orang Lampung gitu. Sampai sekarang saya kurang paham bahasanya, hanya sedikit-sedikit saja gitu. Paling hendak kemana, mau apa gitu. Nah, ini orang Jumo Jawa. Itu Ahmad itu orang Jawa maksudnya gitu. Setelah saya buang ingus di luar, saya masuk kembali. Ya, tetap saya fokus pada kajian kuliah subuh tersebut. Saya mendengarkan Kiai Haji Mudzakkir tersebut, apa yang disampaikan. Saya ingat beliau tuh duduknya di tepi mihrab sebelah utara. Audiennya, pendengarnya itu ya sedikit lah, kira-kira mungkin ya namanya sholat subuh kan biasa. Nggak sekarang, nggak dulu itu penggemarnya itu sedikit, apalagi masjid di pelosok ya. Kalau nama masjidnya saya lupa, sampai sekarang belum ingat. Beliau duduk di tepi mihrab sebelah kanan menyampaikan surah Al-Ikhlas tersebut. Sampai sekarang tuh saya ingat gitu. Ya, terakhir saya ke dalamnya beliau ini, Kiai Haji Mudzakkir ini, ke rumah beliau. Saya sedikit menyesalnya pas sampai di sana itu baru 7 hari beliau telah berlalu, ya seperti berlalunya para nabi, para syahid, para sidik, dan para orang soleh, para waliullah. Semua namanya kita makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian, sebagaimana nabi-nabi yang telah berlalu, maksudnya nabi pun meninggal dunia. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Tentu kalau kita umat muslim yang beriman pasti mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam ini telah wafat dan ruhnya sudah di sisi Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah. Tapi mengenai fisik jasadnya, ya seperti layaknya orang-orang atau manusia-manusia biasa di bumi ini, ya jasadnya pasti dikuburkan di dalam tanah. Oke, begitu cerita saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.